Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah mengenal Injil Matius. Keputusan tidak populer. Matius 1 ayat 18-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kapan terakhir kali saudara mengambil keputusan yang tidak populer? Tidak populer karena tidak seperti keputusan kebanyakan atau yang biasa dimaklumkan oleh cara dunia. Misal, nyogok, bohong, menipu. Apa yang mendasari saudara mengambil keputusan yang tidak populer itu? Apa yang saudara rasakan? Takut, cemas, tenang? Maria, gadis muda di tengah lingkungan Yahudi yang ketat, berada dalam situasi yang tidak biasa. Kehamilannya seperti petir di siang bolong, sulit dipahami dan tentu sulit untuk dipercayai. Siapa yang bisa percaya informasi orang hamil di luar nikah dengan alasan hamil karena Roh Kudus? Paling-paling dicibir dan mengatakan bahwa itu alasan saja untuk menutupi kelakuannya yang tidak baik. Maria pun tidak mengerti, tidak bisa mencerna apa yang sedang ia alami. Kok bisa? Tentu menjadi pergulatannya, dia juga sebagai manusia yang selalu ingin dipuaskan logika berpikirnya. Namun, tindakan selanjutnya adalah tindakan iman Maria. Pertama, ia tidak mengerti, namun ia percaya. Kedua, ia berani mengambil keputusan apapun resikonya. Ketiga, ia bergantung pada kebaikan dan kemurahan Allah yang akan menolong dia di dalam perjuangannya. Mantap, tidak tergoyahkan, dan meneruskan apa yang telah ia terima dengan kebesaran dan sikap taat kepada Allah. Pengenalan kita akan kebenaran firman Allah seringkali menghadapkan kita pada kemungkinan untuk mengambil keputusan yang tidak populer. Keputusan yang tidak mudah dilalui pun tidak mudah. Belum tentu pula ada kawan yang mendukung. Untunglah calon suami Maria adalah orang yang taat pada Allah juga, sehingga ia pun mengambil keputusan menjadi sahabat Maria dalam segala pergulatannya. Dalam pengalaman kita, belum tentu kita memiliki sahabat seperti Yusuf atau keluarga yang bersikap seperti Yusuf. Seringkali yang melemahkan kita justru orang terdekat untuk tidak melakukannya. Pengalaman Maria meneguhkan kita untuk berani mengambil keputusan yang tidak populer karena didasari pada kebenaran firman Allah. Jika tahu apa yang baik dan benar, marilah kita perjuangkan dalam hidup ini, betapapun sulit dan terjalnya perjalanan kita.
Diskusikan. 1. Pertanyaan paragraf pertama didiskusikanlah. 2. Membaca dan merenungkan kisah Maria. Hal apakah yang mendorong saudara siap dan berani mengambil keputusan tidak populer? Doakanlah. 1. Pergumulan saudara. 2. Keberanian mengambil keputusan sesuai kehendak Allah, sekalipun tidak populer.